Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Isya dan tarawih serta witir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan karunia yang sampai dengan detik ini masih senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Kesehatan, terlebih lagi kesempatan, sehingga meskipun cuaca mendung, hujan, kita masih bisa meringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di masjid kita ini, tentu dengan tujuan untuk kembali menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai seorang manusia tentu setiap kita menginginkan yang namanya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Namun setiap manusia memiliki perspektif yang berbeda-beda terkait dengan bahagia. Ada tipe-tipe manusia yang menganggap bahwa bahagia itu adalah manakala banyak harta, punya kemewahan, ada jabatan, meskipun tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah. Ada juga tipe-tipe manusia yang merasa bahagia meskipun jika dilihat dari kondisi keuangan ala kadarnya, tapi memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan cara pandang semacam ini tentu dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya karena tingkat pemahaman seseorang yang berbeda-beda. Orang yang merasa bahagia manakala memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, meskipun dia tidak tergolong sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mungkin saja tipe-tipe manusia yang seperti ini mengira bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sebatas makan, hanya sebatas minum, hanya sebatas memuaskan hawa nafsu saja, tanpa ia sadari bahwa sesungguhnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, orang yang merasa bahagia meskipun dari segi harta tidak seberapa, asalkan ia menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentu hal ini juga didasari atas keyakinannya yang kuat bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita semua akan kembali ke kampung akhirat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, ya bani adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka ginamna wa amla yadayka rizqa. Rabb kalian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak cucu Adam, beribadahlah kepada aku sepenuhnya, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki yang barokah. Ya bani Adam, la tubaidni fa amla qalbaka faqra wa amla yadayka syughla. Wahai anak cucu Adam, jangan jauh dariku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Jadi
bertaqarrub kepada Allah, senantiasa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah akan mengisi hati kita dengan kekayaan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Allah akan berikan kita rezeki yang barokah. Tetapi jika kita jauh dari Allah, Allah akan isi hati kita dengan kefakiran, rasa ketidaktenangan, rasa ketidaktentraman, serta Allah akan berikan kita rezeki yang tidak barokah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah salat tarawih rahimakumullah. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya terkait dengan makna kebahagiaan. Maka beliau menjawab bahwa indikasi faktor-faktor yang bisa membuat seseorang bahagia dan tenang tidak hanya di dunia, terlebih lagi di akhirat, ada beberapa hal. Yang pertama adalah harta yang halal, harta yang berkah. Harta yang halal merupakan salah satu kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup seseorang, dan dengannya menjadikan diri seorang muslim bisa bersemangat dalam beribadah dan memperoleh kenikmatan dalam beribadah. Sebaliknya, seseorang yang biasa mengonsumsi sesuatu yang bersumber dari harta yang haram, yakinlah bahwa hidupnya tidak akan tenang. Jiwanya pasti akan malas dalam beribadah. Jiwanya pasti akan merasa bahwa ibadah itu adalah beban baginya. Puasa itu beban, salat tarawih itu beban, sedekah itu beban. Makanya dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia, apa yang kita minum, apa yang kita makan, sumbernya dari mana, itu akan berpengaruh terhadap tabiat dan perilaku manusia. Makanya dalam Islam sangat mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya, yang diperoleh melalui cara-cara yang halal. Nafkah yang halal yang diusahakan oleh setiap orang tua itu akan dinilai sebagai sedekah. Setiap tetesan keringat, setiap rasa lelah, rasa letih yang dia rasakan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, itu akan menjadi pahala baginya dan menjadi penggugur dosa baginya. Ini harta yang halal. Memang tidak bisa kita pungkiri sekarang ini. Yang ironi di zaman sekarang ini, sudah banyak di antara kita para orang tua yang seakan masa bodoh, yang seakan apatis lagi dari mana dia memperoleh rezeki, seakan masa bodoh lagi dari mana ia mengumpulkan harta yang akan dia berikan kepada keluarganya. Malah ada ungkapan bahwa kita cari yang haram saja luar biasa susahnya, apalagi kalau kita mau cari yang halal. Naudzubillah. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halal aminal haram." Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mengumpulkan harta, dari mana dia memperoleh harta, dari mana dia mendapatkan harta, sudah tidak peduli. Aminal halal, aminal haram, apakah dari usahanya yang halal ataukah dari usahanya yang haram. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini bukan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sudah tidak lagi peduli dari mana ia memperoleh harta yang akan dia berikan untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Apakah dari hasil suap misalnya, apakah dari hasil berjudi, apakah dari hasil mencuri, apakah dari hasil mengambil hak-hak orang lain secara batil, apakah dari hasil korupsi. Naudzubillah. Sesuatu yang haram yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum, kemudian tumbuh menjadi daging dalam tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la yadkhulul jannah lahmun nabata minas suhtin nar aw labi. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Begitu banyak dampak
Begitu banyak akibat yang bisa menimpa seseorang diakibatkan karena harta yang haram. Pertama, akibat dari harta yang haram menyebabkan tidak dikabulkannya doa kita kepada Allah. Tidak dikabulkan doa kita kepada Allah. Sebagaimana diceritakan dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang laki-laki yang pernah bersafar jauh, bepergian jauh, hingga penampilannya menjadi kusut. Rambutnya kusut, badannya kusut, pakaiannya kusut. Kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rab, Ya Rab, wahai Rab, wahai Rab. Tapi makanannya haram, minumannya bersumber dari yang haram, pakaian yang dikenakan bersumber dari yang haram, dan dia dikenyangkan dahulu semasa kanak-kanaknya oleh orang tuanya bersumber dari harta yang haram. Maka mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Harta yang haram menyebab tidak dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harta yang haram menyebabkan rusaknya keturunan. Betapa banyak orang tua yang mengeluhkan gagalnya pendidikan pada anak-anaknya. Anak yang pembangkang, anak yang tidak taat, dengan gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang jorok, yang kotor, berakhlak yang tidak baik. Bisa saja hal tersebut akibat harta yang haram yang diberikan kepadanya. Olehnya itu, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita saat ini, jadikan rezeki yang halal lagi berkah sebagai tujuan utama kita. Jangan pernah tergoda dengan jumlah yang banyak, nilai yang banyak, tapi tidak memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup bisa diperoleh dengan memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Setiap kita tentu mendambakan pasangan hidup kita pasangan yang baik. Istri tentu mendambakan suaminya suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing, yang bisa mendidik, yang bisa menjadi teladan yang baik dalam keluarga. Suami juga pasti mendambakan memiliki istri yang salehah. Di antara istri yang salehah digambarkan oleh Rasulullah SAW, ketika dia dipandang oleh suaminya, membuat hati suaminya menjadi bahagia. Ketika dipandang oleh suami, membuat hati suami menjadi tentram. Ketika dipandang oleh suaminya, membuat hati suaminya menjadi tenang. Ketika diperintah dengan perintah yang baik, ridho dia, ikhlas dia, taat dia laksanakan. Selagi perintah yang diperintahkan oleh suaminya perintah yang ma'ruf, karena tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan. Ketika tidak sedang bersama dengan suaminya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Allah berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib." Istri yang salihah itu yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, lagi menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya ketika tidak sedang bersama dengan suaminya. Ini sejalan dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita akan mencari pendamping hidup, yang pertama yang harus kita lihat adalah agamanya. Sosok istri itu akan menjadi fitnah, ujian tersendiri bagi seorang suami. Apakah ia akan menjadi pendukung dalam beribadah atau sebaliknya? Istrilah yang akan membinasakan suami. Sudah banyak kita dengar, sudah banyak kita lihat betapa banyak istri-istri karena perbuatannya, karena tingkah lakunya membuat suaminya bermasalah, membuat suaminya binasa, membuat suaminya mendapatkan kehancuran. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya, tunkahul mar'atu li arba' limaliha walinasabiha lijamaliha walidiniha fazfar bizati din taribat yadak. 4 kriteria memilih pasangan, khususnya memilih calon istri. Pertama, dilihat dari limaliha, dilihat dari hartanya. Kemudian linasabiha, dilihat dari nasabnya, keturunannya, asal usulnya. Lijamaliha, dilihat dari parasnya, cantiknya, gagahnya. Lidiniha, agamanya. Fazfar bizatid din taribat yadak. Hendaklah kalian cari, hendaklah kalian pilih yang baik agamanya, karena jika tidak engkau akan merugi. Kemudian ketiga jamaah sekalian, terakhir,
indikasi yang bisa membuat seseorang bahagia dan tenang tidak hanya di dunia, terlebih lagi di akhirat adalah memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang senantiasa memberikan ketenangan bagi orang tuanya. Makanya dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun shalih yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Hadis ini sesungguhnya Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu mulianya, begitu bernilainya memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh adalah investasi jangka panjang bagi setiap orang tua. Anak yang soleh bagaikan pelita, bagaikan lampu yang tidak akan pernah padam meski orang tuanya telah meninggal dunia. Anak yang soleh bagaikan sumber pahala yang tidak akan pernah putus meski orang tuanya telah hancur berkalang tanah. Doa-doanya, kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya juga akan terus mengalir kepada orang tuanya meski orang tuanya telah bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun telah meninggalkan dunia. Inilah tentu akan menjadi kebahagiaan bagi kita para orang tua. Sedikit yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, semoga yang singkat ini tetap bisa memberikan maslahat bukan hanya untuk pribadi saya tetapi untuk kita semua kalian juga. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yashkurun, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.